Selamat siang mahasiswa semuanya. Selamat siang, Pak. Siang, Oke. Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, baik. Pada pertemuan atau perkuliahan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu topik di metodologi penelitian, yaitu tentang populasi, sampel, dan sampling. Ya. Nah, terkait dengan populasi, sampel, dan sampling, saya mulai dari populasi. Ya. Tolong perhatikan penjelasan saya dan slide-nya ya. Oke, terkait dengan populasi ya. Jadi dalam penelitian kita mengenal istilah populasi ya. Yang kedua, kita juga mengenal istilah sampel. Dan selanjutnya sampling ya. Jadi populasi, sampel, dan sampling ini menjadi satu kesatuan yang mestinya kalau satu salah maka yang lain juga akan salah ya. Jadi populasinya benar, diharapkan sampel yang diambil benar, dan teknik pengambilan sampel atau kita kenal dengan sampling juga akan benar ya. Apa sih? Oke, terkait dengan tolong tidak ada yang ribut ya. Halo. Halo, Pak. Tolong tidak ada yang bersuara dulu ya. Oke, saya lanjut di slide yang pertama ya. Jadi bisa dibaca di situ ya. Obtaining accurate information ya, accurate information. Jadi informasi yang akurat itu ya, sangat penting dalam penelitian ya. Jadi kalau informasinya benar yang kita dapatkan, maka kita akan mendapatkan data yang benar ya. Karena data ini akan diolah ya. Nah, data yang diolah tersebut hasilnya itu apapun hasilnya nanti semestinya itu merepresentasikan populasi ya. Apapun hasil penelitiannya nanti itulah yang terjadi di populasi. Jadi penelitian itu ada dua, ada penelitian yang di populasi, ada penelitian yang menggunakan sampel ya. Kalau penelitian yang di populasi berarti semua orang diteliti ya. Tapi kalau penelitiannya menggunakan sampel, kita hanya cukup melakukan penelitian di sekelompok orang ya. Kalau populasinya orang ya. Jadi kita tidak usah mengambil semua. Nah, kalau misalnya ada 1000 orang, 1000 ini adalah populasi, kemudian 100 kita ambil dan itulah 100 itu kita kenal sebagai sampel ya. Apapun hasil yang didapatkan dari sampel tersebut, itulah kejadian sesungguhnya yang ada di populasi. Nah, sehingga informasi yang akurat mesti didapatkan ya dalam melakukan penelitian. Sehingga kita bisa mengeneralisir inilah yang terjadi di populasi. Ya. Nah, poin kedua, jadi ada dua hal ya. Jadi disebutkan di sini what good study design is about ya. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama itu so the first one ya, information accurate ya. Seperti yang saya bilang tadi, informasinya harus akurat. Kalau informasi yang kita dapatkan itu akurat, barulah nanti kita mendapatkan hasil pada sampel. Hasil pada sampel inilah yang akan merepresentasikan populasi. Ya. Oke, mudah-mudahan slide berikutnya akan lebih bisa menjelaskan apa yang saya maksud ya. Kita lanjut saja dulu. Ya. Jadi apa itu populasi? Jadi populasi adalah sekumpulan individu ya. The collection of all individuals ya. Jadi kumpulan semua individu. Jadi semua orang ya. Jadi kalau penelitiannya itu orang, berarti semua orang itu kita kenal dengan populasi. Ya.
Nah, pengertian yang kedua, jadi perhatikan yang tulisan merah. Jadi perhatikan yang tulisan merah. Population refers to a collection of people, ya. Jadi sekelumpulan orang, people. Populasi itu bisa orang, ya. Yang kedua, populasi juga bisa animals atau binatang, hewan, ya. Atau bisa jadi objek. Misalnya air, tanah, dan sebagainya. Itu juga bisa sebagai populasi. Jadi tergantung penelitiannya apa. Kalau penelitiannya pada manusia, maka populasinya manusia. Kalau penelitiannya pada binatang, maka populasinya adalah binatang. Nah, kemudian lihat di definisi yang ketiga, ya, study population. Jadi semua individu, all of the individuals, ya. Minta tolong di unmute, ya, minta tolong yang belum, ya. Kemudian yang diinginkan oleh peneliti dalam penelitian tersebut, ya. Jadi kalau misalnya kita penelitiannya tentang ibu hamil, maka semua ibu hamil itu adalah populasi. Nah, kemudian kalau ada ibu hamil di satu kabupaten ada 1.000 orang, kemudian kita perlu 100 ibu hamil, maka 100 ibu hamil itulah kita anggap sebagai sampel. Oke, saya lanjut yang berikutnya, ya. Ini juga hampir mirip, ya, definisinya, ya. The population is the group of people, ya. Jadi sekelompok orang juga, ya. We are interested, ya. Jadi yang kita ingin lakukan studi dan hasilnya itu, ya. Hasilnya itu bisa diaplikasikan di populasi yang bersangkutan. Ya. Jadi kalau kita penelitian di kabupaten mana misalnya, Kabupaten Gianyar, maka hasil penelitian kita nanti itu adalah merepresentasikan kondisi yang ada di Kabupaten Gianyar. Ya, baru kuliah online ya. Minta tolong di unmute, ya. Tolong jangan bersuara dulu. Oke, baik. Saya lanjut. Bagaimana dengan sampel, ya? A sample is required because, jadi ada alasannya, ya. Kenapa kita perlu sampel, ya? Karena kalau kita penelitian pada populasi itu amat berat, ya, biaya besar, waktu banyak, dan sebagainya. Dan di sini juga dikatakan it is not practical, ya. Sangat tidak praktis kalau kita penelitiannya pada semua orang. Akan melelahkan, biaya banyak, tenaga banyak. Nah, sehingga lebih baik kita penelitian pada sampel, ya. Jadi kita tidak perlu mengambil semua orang di populasi, cukup kita ambil sampelnya, ya. Nah, sehingga dalam pengambilan sampel, in taking a sample, ya, it is absolutely vital, ya. Jadi sangat vital, ya, supaya hasil yang kita dapatkan dari sampel itu merepresentasikan kondisi di populasi. Merepresentasikan maksudnya menggambarkan atau mewakili apa yang ada di populasi. Nah, kemudian kita kenal ada istilah bias, ya. Jadi kalau pengambilan kita tidak bagus, samplingnya tidak tepat, maka itu bisa menjadi bias, bisa menjadi kesalahan, ya. Apa yang kita hasilkan berarti itu tidak benar terjadi di populasi. Ini yang kita kenal dengan bias. Bias dikenal sebagai a systematic error, ya. Jadi kesalahan atau error yang bersifat sistematis karena cara kita ngambil sampelnya sudah salah. Sehingga hasilnya menjadi tidak benar. Incorrect conclusion. Jadi kesimpulan yang kita ambil nanti tidak benar, ya. Oke. Saya lanjut di jenis populasi. Populasi dibagi menjadi 4 sebenarnya, ya. Ada yang namanya target population atau populasi target. Nah, di sini populasi yang dimaksud adalah populasi general, ya, di mana hasil penelitian ini akan diaplikasikan. Misalnya kayak tadi di Kabupaten Gianyar. Jadi semua ibu hamil yang ada di Kabupaten Gianyar yaitulah populasi target, ya. Kemudian yang kedua
ada populasi sumber ya. Nah, populasi sumber ini individu yang spesifik dari sampel yang representatif, misalnya ibu hamil. Ibu hamil, misalnya kita batasi ibu hamil yang pertama kali atau primigravida misalnya. Kemudian yang ketiga, ada namanya populasi sampel. Jadi individu yang ditanyakan untuk berpartisipasi. Jadi orang-orang yang kita tanya, artinya yang sudah kita list, itulah populasi sampel. Nanti kita tanya, kalau apakah mereka berkenan tidak untuk menjadi responden. Nah, mungkin ada yang berkenan, ada yang tidak. Sedangkan populasi penelitian adalah orang-orang atau partisipan yang memang bersedia. Ya. Dari sekian banyak, dari misalnya 100 orang yang kita tanya, yang bersedia misalnya berapa? 80 orang. Maka 80 orang itulah populasi penelitian. Ya. Nah, kemudian di sisi lain, sampel ini dikatakan sebagai part of the population. Ya. Jadi bagian dari populasi. A sample would be a subset of population. Jadi bagian dari populasi juga. Nah, kemudian yang tadi populasi sudah ya, kemudian sampel juga sudah. Sekarang kita masuk pada sampling ya. Sampling itu sama dengan teknik pengambilan sampel ya. Teknik pengambilan sampel. Nah, sampling yang baik ya. Sampling yang baik maka bisa menghasilkan pilihan sampel yang betul-betul representatif. Nah, sehingga penting untuk menentukan teknik sampling apa yang akan kita gunakan. Nah, sampling ini kalau kita terjemahkan atau kita lebih detailkan lagi, sampling ini adalah teknik pengambilan sampel. Jadi kita mengenal ada dua teknik sampling. Ya. Kita kenal dengan random dan non-random. Ya. Random itu artinya diacak. Ya. Non-random artinya tidak diacak. Ya. Oke, sekali lagi, random itu artinya diacak, sedangkan non-random artinya tidak diacak. Minta tolong di unmute yang belum ya. Pastikan tidak ada yang bersuara. Oke ya. Minta tolong tidak ada yang bersuara ya. Tetapi kalau ada pertanyaan silakan langsung ya. Kemudian random itu sama dengan probability ya. Sedangkan non-random itu artinya non-probability. Jadi probability itu artinya random atau diacak. Sedangkan non-random itu sama dengan non-probability atau tidak diacak. Sekali lagi minta tolong mahasiswa yang masih bersuara, minta tolong tenang dulu ya. Atau di unmute ya. Mic-nya jangan dihidupkan. Nah, untuk menentukan kapan random dan kapan non-random, atau kapan probability dipakai, atau kapan non-probability dipakai. Ya. Nah, untuk bisa menentukan itu, maka yang paling mahasiswa harus perhatikan adalah jenis penelitiannya. Ya. Apakah jenis penelitian adik-adik ini termasuk penelitian kualitatif atau kuantitatif? Kalau penelitiannya kualitatif, sangat saya sarankan gunakanlah non-random atau non-probability. Ya. Tetapi kalau penelitiannya kuantitatif, saya sangat harapkan adik-adik menggunakan probability sampling atau random sampling. Diacak ya. Kalau penelitiannya kuantitatif. Ya. Nah, ini ada gambar yang menunjukkan bagaimana
sampling tersebut kita lakukan ya. Misalnya di sini ada probability sampling ya. Probability sampling contohnya misalnya ya. Ada yang kita kenal dengan simple random sampling ya. Jadi simple artinya sederhana ya. Random artinya diacak. Berarti pengambilan sampel yang dilakukan dengan acak sederhana ya. Coba perhatikan yang kotak paling kiri ya, simple random sampling. Ya. Yang biru ini ya, yang bulat warna biru, ini adalah sampel yang diambil ya. Sampelnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari total ini ada 24 ya. Totalnya ada 24 orang, yang diambil hanya 6. Pengambilan sampelnya menggunakan acak sederhana atau simple random sampling. Cara yang paling mudah untuk melakukan acak sederhana ini adalah seperti orang arisan. Ya. Jadi kalau ada 24 mahasiswa membuat arisan, tinggal dibuat nomor 1 sampai 24. Lalu kertasnya dipotong, dilipat, atau digulung. Kemudian itu dikocok, di random, mana yang keluar pertama itulah sebagai sampel nomor 1. Dan seterusnya, sampai ada 6 sampel yang didapatkan. Itu yang dipakai ini. Ya. Kemudian yang kedua, systematic sampling. Ya. Systematic berarti dia sistematis. Ya. Jadi dia biasanya menggunakan rumus. Ya. Biasanya rumusnya itu N besar per N kecil. Ya. Misalnya, kalau ini 24, sementara yang dibutuhkan sampel itu adalah 6. 24 dibagi 6 sama dengan 4 ya. Maka dia melangkah 44 ya. Misalnya ini sebagai titik awal, maka dihitung 4 ke depan. 1, 2, 3, 4. Maka yang nomor 4 berikutnya ini sebagai sampel nomor 2. Lalu dihitung lagi ya. 1, 2, 3, 4. Nah, dia sebagai sampel nomor 3 dan seterusnya ya. Jadi rumusnya adalah N besar per N kecil. N besar itu populasi, N kecilnya sampel. Misalnya populasinya 24 ini kan. Kemudian sampelnya 6 kan. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Jadi melangkah tiap 4 langkah ya. Begitu 4 langkah itulah sampel berikutnya. 4 langkah lagi itulah sampel berikutnya ya. Oke. Seperti ini ya. Artinya ini sudah menggunakan systematic random sampling. Yang ketiga, ada namanya stratified sampling ya. Stratified ya. Nah, ini simple random samples selected from each of several strata. Jadi di sini ada 2 kelompok ya. Ada 2 kelompok, kelompok pertama dan kelompok kedua, 2 kotak ya. Kotak pertama, jadi kelompok populasi yang pertama, kemudian ini yang kedua. Ya. Kita perlu 6 kan? Berarti di kelompok ini kita ambil 3 dan yang kelompok satu lagi kita ambil 3. Sehingga totalnya menjadi 6. Ya. Tiap kelompok ini di random ya. Dengan acak sederhana seperti tadi. Sehingga didapatkan 3. Ini juga didapatkan 3. Sehingga totalnya menjadi 6. Jadi pada stratified, tiap kelompok diambil. Ya. Kemudian yang keempat ada cluster ya, cluster atau grup ya. Untuk mahasiswa semua kita dibatasi 40 menit untuk oleh Zoom. Nanti kalau misalnya tidak bisa lanjut, nanti kita akan ulang lagi. Mudah-mudahan selesai sebelum 40 menit ya. Oke, kita lanjut ke cluster ya. Cluster itu, nah ini ada berapa kelompok dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kelompok ya. Ada 12 kotak kecil. Kita tidak usah mengambil tiap kotak,
tetapi kita random kotaknya, klasternya kita random ya. Kita random, kita perlu 3 klaster ya. Kita ambil, kita random dan akhirnya ketemu klaster ini, klaster pertama, klaster kedua, klaster ketiga. Jadi kita hanya ambil 3 kelompok saja. Kita tidak usah masuk ke tiap kelompok. Kelompoknya yang kita random. Kelompok mana yang terpilih, ambil semua responden atau sampel yang ada di sana ya. Ya. Nah, itulah klaster. Kalau stratified, tiap kelompok diambil. Sedangkan klaster, klasternya, kelompoknya kita random. Ya. Kelompok mana yang terpilih, ambil sampel dari sana semua. Ya. Nah, jadi secara lebih detail, sampling itu ada probability sampling, ada non-probability sampling seperti yang saya bilang tadi. Ya. Jadi yang probability atau random, ada simple, ada systematic, ada cluster, kemudian sebenarnya ada multi-state random sampling ya. Kemudian ada proportional probability to size, PPS. Minta tolong mahasiswa yang ada suara ayamnya itu, minta tolong di unmute ya. Minta tolong di unmute ya. Yang gambar mic-nya itu diklik ya. Ini yang gambar mic ini diklik ya. Oke. Kalau multi stage namanya saja multi ya. Multi stage itu tingkatan tahapan ya. Jadi dia berjenjang. Misalnya penelitiannya di level nasional ya, atau provinsi ya. Jadi dari provinsi turun ke kabupaten, dari kabupaten di random lagi. Kemudian turun ke kecamatan, kecamatan di random lagi, kemudian desa di random, dan seterusnya. Ya. Jadi semuanya di random. Ya. Kemudian itu multi-stage. Kemudian kalau proportional probability to size, proporsional. Jadi kalau kelompoknya populasinya banyak, ambil banyak. Kalau di populasi tersebut sedikit, atau di kelompoknya sedikit, jumlahnya ambil sedikit. Jadi proporsional. Ya. Ini mirip dengan stratified. Ya. Kemudian ada non-probability sampling. Ya. Kalau yang non-probability sampling, nah dia tidak diacak. Ada beberapa contoh. Ada namanya purposive sampling, ada quota sampling, ada snowball sampling, ada network sampling, ada convenience sampling, kemudian ada consecutive sampling. Ya. Nah kita mulai dari yang pertama ya, purposive sampling. Purposive, purpose ya. Purposive berarti sampel yang diambil atau partisipan yang diambil di, misalnya dianggap saja misalnya ibu hamil ya. Nah, kita sudah punya kriteria tertentu, ibu hamil seperti apa yang akan jadi sampel kita. Misalnya ibu hamil yang kehamilan pertama. Misalnya ya. Kemudian umurnya sekian. Jadi kalau dia memenuhi syarat, silahkan diambil. Jadi purposive ya. Kemudian yang kedua, kuota sampling. Kita pakai kuota. Misalnya di kecamatan A kita berikan kuota 50 ibu hamil. Di kecamatan B misalnya 20 ibu hamil. Jadi kita sudah buatkan kuota ya. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah ketemu silahkan diambil, tidak perlu diacak ya. Kemudian ada snowball sampling. Snowball artinya bola salju ya. Jadi ingat bola salju kalau dia menggelinding, makin menggelinding dia makin membesar. Nah, itulah snowball sampling. Misalnya, umumnya penelitian ini menggunakan penelitian yang cukup sensitif. Misalnya penelitian pada HIV/AIDS. Penelitian dengan orang muda ya, orang dengan HIV/AIDS. Itu biasanya kan dirahasiakan sekali. Atau orang pengguna narkoba misalnya. Dan sebagainya, atau pekerja seks komersial ya, itu juga orangnya sangat dirahasiakan. Nah, pada penelitian yang seperti itu, penelitian yang dengan populasi seperti itu, maka lebih baik kita menggunakan snowball sampling. Cari dulu satu orang pengguna narkoba misalnya, setelah ketemu satu orang ini lalu kita wawancara, setelah kita wawancara selesai, baru kita minta siapa lagi temannya dia yang dia kenal. Nanti dia yang akan kontak. Kemudian kita tanya kalau bersedia kita pakai sebagai partisipan. Demikian seterusnya ya sampai jumlah sampel yang diperlukan itu cukup. Ya.
Kemudian yang selanjutnya itu network ya. Network itu artinya jaringan ya. Misalnya adik-adik penelitian puskesmas misalnya. Jadi jaringannya adalah puskesmas. Puskesmas mana yang jadi networknya kita, itu kita jadikan sebagai tempat penelitian dan ngambil sampelnya di sana. Kemudian convenient sampling. Convenient ini adalah pengambilan sampel secara tidak acak yang paling mudah, tetapi dia paling lemah. Karena dia sangat mudah. Contohnya, adik-adik penelitian ibu hamil. Ketika adik-adik penelitian tentang ibu hamil, adik-adik misalnya penelitiannya di puskesmas. Adik-adik cukup duduk di puskesmas, nunggu ibu hamilnya datang. Kalau dia datang, kita tanya, mau nggak jadi responden? Kalau mau, ambil. Jadi adik-adik tidak usah keliling ke masyarakat. Ya. Cukup duduk di puskesmas, tunggu mereka datang. Jadi pasif. Ya. Sifatnya pasif. Jadi kalau dia datang, baru kita ambil. Kalau yang bersangkutan setuju sebagai responden. Nah, itu convenient. Nah, kemudian ada yang dikenal dengan consecutive sampling. Consecutive sampling ini dia penekanannya di titik waktu. Ya. Kalau adik-adik penelitian di puskesmas tentang ibu hamil, penelitian adik-adik diberikan jatah waktu 2 bulan untuk pengumpulan data. Kalau 2 bulan sudah selesai penelitian. Berapapun dapat sampel. Misalnya dapat hanya 50, ya udah 50 cukup. Ya. Karena kita dibatasi oleh waktu. Ya. Nah, itulah consecutive sampling. Ya. Berapapun dapat, ambil segitu. Ya. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung ya. Tidak menunggu saya memberikan waktu ya. Silakan langsung bertanya kalau ada pertanyaan. Nah, ini salah satu contoh juga bagaimana simple random sampling dipakai ya. Ini misalnya ada 60 populasinya, kita hanya perlu 10, lalu ini diacak ya. Diacak akhirnya dapatkan ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 10 ya. Nah, kemudian ini yang cluster ya. Seperti yang saya bilang tadi, cluster. Ini satu kotak ini adalah satu sekolah ya. Satu kotak, satu sekolah, ini sekolah, 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 dan seterusnya. Kita perlu misalnya berapa? 200 sampel. Untuk dapat 200 sampel, berarti kita perlu berdasarkan apa yang sudah kita ketahui di area penelitian, kita cukup memerlukan 4 sekolah. 1, 2, 3, 4 yang kotak biru ya. Cukup 4 sekolah. Dari sekian sekolah itu kita ambil 4 saja. Tetapi 4 ini kita ambil semua orang yang ada di situ yang bisa dijadikan sebagai sampel ya. Ambil semua. Tetapi dengan catatan karena kita perlu 200, 4 klaster ini harus dapat 400 minimal ya. Itu yang adik-adik harus perhatikan. Jadi nanti kalau penelitian misalnya tentang pengetahuan atau praktek cuci tangan anak SD itu misalnya, ya, sekolah SD. Misalnya di Denpasar ada, anggap saja ada 20 SD. Adik-adik tidak usah datang ke 20 SD itu. Pakai saja sistem cluster. Ya. Jadi cukup ambil 4 sekolah misalnya. 4 sekolah itu kita ambil yang kelas 3 misalnya. Jadi setiap sekolah kita ambil kelas 3-nya semua. Ya. Kita tidak usah datang ke 20 sekolah itu. Ya. Nah inilah cluster. Berdasarkan pengalaman saya membimbing mahasiswa, banyak mereka menggunakan cluster ya, untuk memudahkan. Oke. Daripada adik-adik menggunakan stratified. Kalau pakai stratified, adik-adik harus turun ke semua sekolah. Jadi perlu biaya banyak, perlu waktu banyak, dan perlu tenaga yang banyak. Ya. Saran saya pakai cluster dalam kondisi seperti itu. Nah, saya kira itu penjelasan saya tentang populasi, sampel, dan sampling. Sekarang saya buka dulu sesi tanya-jawab. Silakan. Ada yang belum jelas, silakan disampaikan.
Pak, saya mau nanya. Silakan. Di no probability sample itu kan ada kuota sampling dan network sampling. Ya. Apa yang membedakan saya kurang paham Pak, karena mirip kan kuota sama network sampling. Oke, baik. Saya jelaskan dulu ya. Silakan sekarang dimatikan mic-nya ya. Di unmute ya. Sekarang saya jelaskan untuk semua ya. Jadi kalau kuota sampling, kita penekanannya ada di kuota ya. Kita sudah menetapkan berapa banyak sampel yang kita alokasikan. Misalnya ada 4 desa ya. Desa A lebih besar populasinya dibanding desa B. Maka desa A kuotanya harus lebih besar, lebih banyak sampel yang diambil di sana. Seperti itu ya. Misalnya desa A kita ambil 100, desa B karena lebih kecil kita ambil 50 ya. Sedangkan desa lain mungkin lebih banyak lagi. Nah, kita sudah tentukan kuotanya ya. Jadi kita tinggal datang ke sana, kalau kita perlu 50, ya udah ambil semua ya. Atau kita hanya cukup ambil 10, silahkan ambil 10, tetapi tidak diacak ya. Sekali lagi, tidak diacak. Semua non-probability ini tidak diacak. Itu kuota ya. Tapi kalau network, ya network, kita sudah punya jaringan. Jaringan itu bisa organisasi, bisa institusi, dan lain-lain. Kalau misalnya fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas. Puskesmas itu bisa jadi network ya. Misalnya di Denpasar kan ada, saat ini ada 11 puskesmas. Nah, 11 puskesmas ini networknya kita misalnya dalam penelitian. Silakan mau ambil semua puskesmas atau hanya beberapa puskesmas. Kalau kita perlu misalnya hanya 3 atau 4 puskesmas, silakan. Ya. Tetapi nanti silakan berapa dari network yang kita punya akan kita ambil. Tapi kalau kuota, dia tidak memikirkan network. Ya. Kalau network kan yang kita punya jaringan, yang kita ada kerjasama, yang kita ada hubungan baik, yang kita kenal ya. Itu network ya. Jadi kita sudah ada jaringan. Tetapi kalau kuota, dia penekanannya kuota. Kita sudah buat alokasi berapa sampel yang diambil di masing-masing desa. Ya. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Ada? Nah, karena nanti adik-adik untuk penelitiannya di S1, kita sangat harapkan penelitiannya itu adalah kuantitatif. Ya. Jangan mengambil kualitatif. Ya. Karena kalau kualitatif itu akan perlu waktu yang banyak. Ya. Tetapi partisipan yang dibutuhkan memang kecil, sedikit. Ya. Tetapi karena diwawancara secara mendalam, deep interview namanya, itu akan memerlukan waktu yang panjang untuk analisisnya. Ya. Takutnya nanti adik kekurangan waktu. Ya. Maka saya sarankan mahasiswa lebih baik penelitiannya penelitian kuantitatif. Ya. Apakah penelitiannya itu nanti deskriptif, apakah itu cross-seksional, atau case control. Saya sarankan cross-seksional, jangan ambil yang cohort atau case control, karena waktunya akan lebih banyak. Termasuk eksperimen, saya sarankan jangan. Ya. Lebih baik penelitian deskriptif atau penelitian cross-seksional. Cross-seksional apakah dia penelitian korelasi atau penelitian komparasi atau membandingkan. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, minta tolong Korma, tolong nanti disampaikan ke saya, nanti di WA saja ya. Kalau ada teman-temannya yang
belum bisa akses. Nanti sekaligus kita evaluasi. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya simpulkan bahwa dalam penelitian terkait dengan topik yang kita bahas hari ini, penekanannya itu ada di populasi, sampel, dan sampling. Ya. Saya harapkan adik-adik betul-betul memahami siapa populasinya, lalu berapa banyak sampel yang akan diambil. Untuk mengambil berapa banyak sampelnya, ada yang dikenal dengan rumus besar sampel. Kita akan bahas pada perkuliahan berikutnya. Ya. Ada rumusnya. Kita tidak boleh sembarangan mengambil, tiba-tiba ambil 100 atau 50. Tidak bisa, ya. Harus pakai rumus besar sampel. Nah, kemudian setelah diketahui sampelnya berapa yang diambil, lalu hal berikut yang harus diperhatikan adalah samplingnya, teknik pengambilan sampel. Ya, teknik pengambilan sampel tinggal dipilih sekarang. Kalau kuantitatif pakai probability sampling. Kalau penelitiannya kualitatif pakai non probability. Kalau penelitian adik-adik itu kuantitatif, pilihannya ada simple random sampling, ada systematic random sampling, ada apa lagi? Stratified, ada cluster, ada multi-stage random sampling, ada probability proportional to size. Jadi pilihannya banyak. Silakan nanti. Umumnya mahasiswa selama ini lebih banyak menggunakan simple random sampling atau systematic random sampling atau cluster. Ya. Di beberapa penelitian ada juga yang pakai stratified. Ya. Silakan nanti pikirkan kemudahan dan sebagainya. Ya. Nah, apabila ini sudah tepat, maka mudah-mudahan kalau pengumpulan datanya bagus, data yang dihasilkan akan akurat. Kalau datanya akurat, maka hasil penelitian adik-adik nanti bisa merepresentasikan kondisi di sampel terhadap populasi. Apapun yang adik-adik hasilkan nanti di sampel, itulah kejadian sebenarnya yang ada di populasi. Saya kira itu penjelasan saya hari ini. Terima kasih perhatiannya. Saya tutup dengan selamat siang. Ya.